Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, ay kama qala Rasuluna sallallahu alaihi wasallam, summa amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah duha yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada pagi hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terpenting adalah sampai pada detik ini kita masih bisa melaksanakan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, di antaranya talabul ilmi, menuntut ilmu. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Insyaallah taala pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah taala ini, kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Asyra Al-Mubasysyaruna bil Jannah, 10 sahabat yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki surganya melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala pada pertemuan kita kali ini kita masih mempelajari sirah sahabat mulia Abu Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu taala anhu. Dan pada pertemuan yang telah lalu kita sudah sedikit membicarakan tentang sahabat yang mulia ini, yaitu Abu Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu taala anhu. Taib, ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya qala al-muallif, berkata penulis rahimahullahu taala, Imam Bukhari meriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan, Ja'a ahlu Najran ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika datang penduduk Najran, datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berkata, ahlu Najran ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ib'ats lana rajulan aminan. Kata mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya Rasulullah SAW mengirimkan kepada mereka seorang laki-laki yang sangat bisa dipercaya,
Dan laki-laki nanti itu nantinya akan mengajarkan mereka Islam, akan mengajarkan mereka syariat-syariat Islam, kemudian mengajarkan mereka sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Ib'ats lana rajulan aminan." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utuslah kepada kami salah seorang yang bisa dipercaya. Amin, ya. Faqala, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung merespon permintaan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, la ab'atsanna ilaikum rajulan aminan haqqa amin. Ya, perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku pasti, ya, la ab'atsanna. Ya, jadi yang belajar bahasa Arab itu pasti tahu bahwa nun di belakang di sini, ya, la ab'atsanna, itu nun di sini adalah nun litaukid, ya, untuk penegasan, untuk menekankan. Maknanya apa? Saya pasti, gitu loh. Beda kan kalau saya akan utus. Dengan saya pasti akan utus itu beda. Kalau saya pasti akan utus, itu ada penekanan di situ. Nah, disitulah ada nun di belakangnya, namanya nun litaukid. Nun itu gunanya untuk penegasan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ab'atsanna, aku pasti akan mengutus ilaikum kepada kalian rajulan, seorang laki-laki aminan, yang bisa dipercaya, haqqa amin. Kemudian ditegasin lagi di belakang kalimat ini oleh Rasulullah SAW, haqqa amin, sebenar-benarnya orang terpercaya. Ya, sebenarnya kan kalau Rasulullah yang bicara, Rasulullah hanya mengatakan saya akan utus orang terpercaya, itu sebenarnya sudah cukup. Tapi perhatikan di sini, ini menandakan betapa utamanya seorang Abu Ubaidah bin Jarrah. Sampai Rasulullah SAW di awal kalimat menekankan bahwa aku pasti akan mengirim kepada kalian seorang laki-laki yang amin, terpercaya. Kemudian ditambahkan lagi, ditegaskan lagi oleh Rasulullah SAW di belakang kalimat haqqa amin, sebenar-benarnya orang terpercaya. Ini merupakan keutamaan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu. Dan tidak ada seorang sahabat pun yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai aminu hadhil ummah. Ya, Rasulullah SAW tidak mengatakan itu kepada seorang Abu Bakar As-Siddiq, ya, orang kedua terbaik dalam umat ini setelah Rasulullah. Beliau tidak katakan kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali radhiyallahu taala anhum ajmain. Akan tetapi kalimat ini, ya, gelaran ini, gelar kehormatan ini hanya diberikan kepada seorang Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, ya, likulli ummatin amin. Setiap umat itu mempunyai orang kepercayaan. Wa aminu hadhil ummah. Adapun kepercayaannya umat ini siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi Rasulullah berkata kepada mereka, orang-orang Najran tersebut, la ba'atsanna ilaikum rajulan aminan haqqa amin. Pasti aku akan kirimkan kepada kalian, aku akan utus kepada kalian seseorang yang nantinya akan mengajarkan kalian Islam, mengajarkan kalian syariat, mengajarkan kalian sunnah, dan orang ini amin, dipercaya, haqqa amin, sebenar-benarnya bisa dipercaya. Ya, fastashrafa lahun nas. Ya, kemudian para sahabat yang lain merasa penasaran, kalau bahasa kita kepo sahabat, ya, dan akhirnya menunggu-nunggu orang yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Karena pada saat Rasulullah mengucapkan kalimat ini, ya, Rasulullah SAW itu belum menyebut nama, ya, jadi belum menyebutkan namanya. Jadi Rasulullah hanya mengatakan saya pasti akan mengirimkan seorang utusan kepada kalian, orang yang terpercaya, sebenar-benarnya terpercaya. Ya, jadi semua sahabat berlomba-lomba untuk mendapatkan kehormatan ini, masya Allah. Ya, bahkan sampai Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan saya tuh paling nggak suka sama jabatan. Ya, saya paling nggak suka sama jabatan. Ya, akan tetapi ketika Rasulullah mengucapkan sabdanya ini, saya berharap saya orangnya, gitu loh. Ya, karena ini kehormatan, ini kan tazkiyah, rekomendasi. Ya, jangankan seorang nabi, jangankan orang sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ustadz Kabir kita saja. Ya, kalau ada Ustadz Kabir yang memberikan rekomendasi kepada kita misalnya, kita sudah melayang-layang. Ya, kadang-kadang sudah lupa diri, gitu kan, seperti itu. Mungkin kita pasang di baju kita sudah dapat rekomendasi dari Ustadz Fulan, Ustadz Kabir, gitu. Atau di topi-topi ditulis seperti itu. Mungkin kalau kita, ya masya Allah. Apalagi yang mengucapkan rekomendasi ini, tazkiyah ini adalah Rasulullah SAW. Wa ma yantiqu anil hawa. Rasulullah SAW itu tidak mengucapkan sesuatu, ya, ada sesuai dengan hawa nafsu beliau SAW. In huwa illa wahyun yuha. Akan tetapi kalau beliau mengucapkan sesuatu itu semua atas dasar tuntunan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Fa ba'atsa Aba Ubaidah bin Jarrah. Kemudian Rasulullah SAW pun mengutus
Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu untuk mengajarkan mereka Islam di negeri Najran. Taib. Kemudian selanjutnya Abu Ubaidah radhiyallahu taala anhu ikut berhijrah ke Habasyah, ya. Jadi antum perlu tahu ya bahwa hijrah pertama kalinya hijrah itu mengalami tiga proses ya. 3 proses hijrah itu. Ya. Yang pertama hijrah ke mana? Hijrah ke Habasyah. Ya. Kemudian yang kedua hijrah ke Habasyah lagi. Kemudian yang ketiga baru hijrah ke Madinah. Saya mau tanya sama antum, hijrah ke Habasyah itu tahun keberapa kenabian? Jangan ada yang bilang tahun pertama Hijriah. tahun keberapa kenabian? Ya, pertama kali hijrah ke Habasyah. Itu tahun keberapa kira-kira? Tahun ke-5 kenabian. Hijrah ke Madinah itu tahun keberapa kenabian? Nah, lo bingung kan? Berapa tahun di Mekah? Fasenya 13 tahun. Berarti hijrah ke Madinah itu tahun keberapa kenabian? Iya, ke-13. Kan begitu. Ya, pahami dulu fase Mekah itu 13 tahun, fase Madinah itu berapa? 10 tahun. Pahami dulu di situ. Jadi nanti gampang kita menguraikannya. Kalau belajar sirah itu seperti itu, ya. Jadi walaupun antum nggak hafal tanggalnya secara pasti, tapi kalau hafal fase-fasenya, urutan-urutannya, maka insya Allah akan lebih mudah bagi kita nanti untuk mengetahui permasalahannya, ya. Taib. Jadi hijrah yang pertama itu ke Habasyah, ya. Hijrah yang pertama itu ke Habasyah lebih dari 10 orang. Nah, hijrah pertama ini dipimpin oleh siapa? Menantunya Rasulullah SAW, siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Hijrah ke Habasyah yang kedua dipimpin oleh siapa? Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di hijrah yang pertama ini ke Habasyah ini, para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in ketika tekanan semakin berat dari orang-orang kafir Quraisy, penyiksaan demi penyiksaan mereka alami. Kemudian mereka diboikot, ya, mereka tidak bisa menjalankan keyakinan mereka, ya, dengan dengan leluasa, kan seperti itu. Di samping itu mereka mendapat tekanan, disiksa, ya, mereka mengalami berbagai macam bentuk tekanan dari orang-orang kafir Quraisy. Ya, jadi fisik mereka ditekan, ya, psikis mereka juga seperti itu. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan hijrah ke Habasyah. Ini yang pertama kalinya. Ini pada tahun ke-5 kenabian, ya. Taib. Nah, tidak lama setelah itu, setelah mereka hijrah ke Habasyah, ya, di sana mereka hidup dengan nyaman, mereka bisa menjalankan akidah mereka dengan leluasa karena raja yang ada di sana itu sangat mendukung, gitu kan, seperti itu. Raja yang adil. Ya, raja yang yang sportif, gitu, seperti itu. Ya, jadi mereka membiarkan mereka menjalankan keyakinannya. Sampai pada satu ketika mereka mendengarkan kabar, ya, bahwa orang-orang kafir Quraisy sudah masuk Islam. Ya, jadi ternyata yang mereka dengarkan itu hoax, ya. Jadi memang di zaman itu saja belum ada gadget, ya, belum ada internet, belum ada televisi, itu hoax sudah ada. Bagaimana sekarang? Ya, begitu buka gadget hoax, aplikasi hoax, semuanya hoax. Ya, akhirnya berdasarkan hoax kita menghukumi. Ya, berdasarkan hoax kita mencaci maki orang. Berdasarkan hoax kita menggibahi orang. Semuanya berdasarkan hoax. Semua dibangun berdasarkan hoax. Bukan lagi dibangun di atas keyakinan, di atas ilmu, ya, di atas hikmah dan lain sebagainya. Akan tetapi semua kila wakala, kata orang begini, berita ini begini dan lain sebagainya. Hati-hati. Ya, ini zaman fitnah. Nah, di zaman itu saja itu sudah ada hoax. Mereka dengar bahwa, oh, masya Allah, orang-orang kafir Quraisy sudah masuk Islam. Akhirnya mereka balik. Ya, akhirnya mereka balik. Nah, ternyata setelah mereka sampai di Makkah, begitu sampai di pinggiran kota Makkah, ternyata berbeda dengan kenyataannya. Ya, bahkan tekanan, siksaan dari orang-orang kafir Quraisy itu semakin menjadi-jadi. Ya, akhirnya mereka pun sembunyi-sembunyi masuk ke kota Makkah. Ya. Nah, sampai pada akhirnya nanti yang kedua, hijrah yang ke Habasyah yang kedua ini tekanan lebih ketat lagi pengawasannya orang-orang kafir Quraisy. Karena hijrah mereka yang pertama ke Habasyah itu mereka kecolongan. Ya, mereka dikejar mereka, tapi begitu sampai di pinggir pantai, gitu kan, di pelabuhan, ternyata mereka sudah naik kapal. Akhirnya mereka lolos. Nah, yang kedua kalinya orang-orang kafir Quraisy itu lebih ketat lagi. Ya,
lebih mengetatkan pengawasannya, penjagaannya seperti itu. Akan tetapi di yang kedua ini ada sekitar 80 orang sahabat yang yang ikut ke Habasyah pada saat itu. Ya, taib. Nah, Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu, beliau adalah salah seorang sahabat yang ikut hijrah, ya. Ikut hijrah ke Habasyah. Jadi Masya Allah, sahibul hijratain. Ini gak gampang. Orang hijrah dari Makkah ke Madinah saja itu sudah luar biasa. Orang-orang pilihan kan, minal muhajirin, orang-orang muhajirin. Mereka orang-orang pertama yang masuk Islam. Mereka adalah orang-orang yang pilihan. Apalagi beliau adalah sahibul hijratain. Beliau ya menjalani hijrah 2 kali, yaitu ke Habasyah dan ke Madinah Al-Munawwarah. Taib. Kemudian ya, beliau juga turut berjihad dalam perang Badar. Ya, perang Badar. Jadi beliau mengikuti peperangan-peperangan yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau turut serta dalam perang Badar. Kemudian beliau turut serta dalam perang Uhud. Ya, perang Uhud kita tahu kan, ya, setahun setelah terjadinya perang Badar, orang-orang kafir Quraisy kemudian mereka menyiapkan kekuatan yang besar dalam rangka untuk membalaskan dendam mereka pada perang Badar. Akhirnya terjadilah perang Uhud. Ya. Beliau di perang Uhud, beliau radhiyallahu taala anhu melakukan perkara yang mulia, ya. Beliau melakukan proyek yang besar. Apa proyeknya di perang Uhud? Beliau melindungi, menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat kondisi ya kaum muslimin pada saat itu kocar-kacir di perang Uhud. Ya, Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu itu melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tahu ya di perang Uhud. Mungkin antum dia sudah sering dengarkan. Di perang Uhud pada putaran pertama itu kaum muslimin menang, berada di atas angin. Ya, berada di atas angin, atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka sesungguhnya, ya, dan itu diceritakan dalam Al-Qur'an. Mereka sesungguhnya itu sudah mendapatkan kemenangan, ya, pada putaran pertama di perang Uhud. Akan tetapi kekalahan itu terjadi karena adanya sekelompok kecil, adanya sebahagian kecil sahabat yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya ini nggak main-main. Menyelisihi satu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang menyelisihinya itu adalah orang-orang pilihan, langsung langsung Allah Subhanahu wa taala menurunkan teguran, bahkan mereka dibuat kalah pada saat itu. Maka bagaimana lagi kalau kita menyelisihi puluhan, ratusan, ribuan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita bukan orang pilihan. Kita nggak ada jaminan. Ya, makanya kalau kita mau tahu, mau tarik benang merahnya, kenapa sampai pada saat ini kita terus mengalami kemunduran umat Islam? Ya, kenapa kita sampai pada saat ini umat Islam terus mengalami kemunduran? Kenapa? Karena kita terlalu sering menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Itu kuncinya. Udah itu aja sebenarnya. Ya, banyak di antara kita kaum muslimin boro-boro mempelajari, mengajarkan, mendakwahkan, membela sunnah Rasulullah. Bahkan banyak di antara kita kaum muslimin itu membenci sunnah Rasulullah SAW, membenci orang yang membawa sunnah Rasulullah SAW, membenci orang yang mengajarkan sunnah Rasulullah SAW, membenci orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Itu bukan orang lain, itu saudara kita, sesama kaum muslimin. Rasulullah SAW melarang sesuatu, apa yang mereka lakukan? Kaum muslimin, apa yang mereka lakukan? Mereka cari-cari perkataan ulama, perkataan para imam yang membolehkan yang sudah dilarang oleh Rasulullah SAW. Malu sebenarnya, ya, malu kita mengaku sebagai seorang ahlu sunnah wal jamaah. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW melarang kita sesuatu, kita cari-cari perkataan ulama, perkataan imam, perkataan ustadz, perkataan tokoh, kiai, ya, ajengan, ya, kemudian murabbi, ya, kita cari-cari perkataan manusia dalam rangka untuk membolehkan apa yang sudah dilarang oleh Rasulullah SAW. Nggak wajar, nggak pantas, ya. Ini nggak pantas sekali. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin." Tidak pantas, ya, tidak etis, tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Idza qadallahu wa rasuluhu amra. Apabila Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya telah memutuskan satu perkara, ya, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, bahwa ada second opinion, ada pendapat yang lain, ada pilihan lain dalam urusannya tersebut. Malu sebenarnya kita, ya, dan ini yang membuat kita mundur.
Ini yang membuat kita kalah, ini yang membuat kita dilecehkan oleh musuh-musuh kita. Karena kenapa? Kita terlalu banyak menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW memerintahkan kita sesuatu, kita cari, kita cari perkataan ulama, perkataan para imam yang memberikan uzur kepada kita untuk tidak melaksanakan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak, bahkan banyak di antara kita, entah karena kebodohan, entah karena sengaja, entah karena kita belum dapatkan hidayah, akhirnya perselisihan ulama dijadikan dalil. Musik haram, Allah dan Rasulnya yang telah menegaskan itu. Tapi apa? Kita cari-cari ketergelinciran para ulama, keterpelesetan para ulama untuk dijadikan sebagai dalil. Oh, ada kok ulama yang membolehkan, subhanallah. Antum mau mengadu ulama dengan Allah dan Rasulnya? Subhanallah. Ini tidak pantas bagi seorang mukmin dan seorang mukmin laki-laki dan seorang mukmin perempuan. Kalau orang kafir yang seperti itu wajar. Tapi nggak pantas bagi seorang mukmin. Karena kenapa? Orang mukmin itu ketika diajak berhukum kepada Allah dan Rasulnya, apa yang mereka katakan? Sami'na wa ta'na. Entar dulu kita fikir-fikir dulu. Sami'na wa fikir-fikirna. Lebih parah lagi orang Yahudi, sami'na wa asaina. Kami mendengarkan, kami mendurhakai. Orang-orang liberal, sami'na wa fikir-fikirnya. Kami dengar dan tapi kami fikir-fikir dulu, kami analisa dulu sesuai dengan zaman apa enggak, membahayakan. Itu orang-orang liberal seperti itu. Dan kita jangan ikut-ikutan mereka. Perhatikan, pada perang Uhud ini, perhatikan mereka sudah menang. Mereka sudah menang dan Allah ceritakan itu dalam Al-Qur'an. Akan tetapi ketika sebagian kecil sahabat melakukan satu loh bukan 2, 3, 4, bukan puluhan sampai ratusan, enggak. Satu penyelisihan terhadap perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka pun langsung diberikan teguran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang mereka lakukan? Mereka meninggalkan tempat yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk tidak ditinggalkan, yaitu di atas bukit Ainain, di atas bukit Rumat. Rasulullah SAW mengatakan jelas perintah, instruksi dari Rasulullah SAW, dari pimpinan tertinggi. Apa kata Rasulullah? La tabruhu makanakum. Jangan sekali-sekali kalian tinggalkan tempat kalian. Apapun yang kalian lihat di bawah, kami mau kalah, kami mau menang, mau burung-burung sudah berputar-putar di atas mayat kami, la tabruhu makanakum. Jangan tinggalkan tempat kalian. Dan mereka ketika meninggalkan tempatnya, itu mereka mentakwilkan sabda Rasulullah SAW. Bukan mau mendurhakai Rasulullah SAW. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan, "Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi, an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amri." Hendaklah mereka waspada, hendaklah mereka hati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Apa bentuk kehati-hatiannya? Apa bentuk ancamannya dari Allah Subhanahu Wa Taala? Antusibahum fitnah. Yang pertama, mereka ditimpa fitnah. Yang kedua, mereka ditimpa fitnah, ditimpa azab, ditimpa bencana, ditimpa musibah dan lain sebagainya. Yang kedua, au azabun alim, atau ditimpa apa? Azab yang sangat pedih. Ini dua, ini bahaya ini bagi orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum melihat dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan betapa dahsyatnya penyesalan orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan mereka. Allah berfirman, wa yauma ya'addu dzalimu ala yadai. Di hari orang-orang zalim, yaitu orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah SAW, ya'addu dzalimu ala yadai. Orang zalim itu menggigit kedua tangannya. Kita nih di dunia, Bapak Ibu sekalian, kita di dunia ini kalau lagi apes-apesnya, lagi galau-galaunya, kita kalau menggigit jari itu cuma satu jari begini kan? Itu pun jarang. Kadang-kadang kalau sudah sampai gigit jari. Perhatikan orang-orang zalim yang menyelisihi perintah Rasulullah SAW nanti di akhirat, mereka masukkan kedua tangannya ke dalam mulut. Bisa nggak? Ada nggak yang bisa? Segede-gede mulut antum nggak ada yang bisa masukkan dua tangan. Bahkan ada ahli tafsir mengatakan dia makan itu sampai ke dia makan sampai ke sikunya. Itu saking menyesalnya. Wa yauma ya'addu dzalimu ala yadai. Kemudian apa yang dia katakan? Seraya dia berkata, ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya Allah,
Alangkah baiknya dulu kalau di dunia saya mengambil jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya berada di atas manhajnya, berada di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjalan di atas jalannya Rasulullah SAW, berjalan di atas sunnahnya Rasulullah SAW. Ini penyesalan. Akan tetapi ya udah tinggal penyesalan. Ya, yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Alangkah baiknya dulu waktu saya hidup di dunia saya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bahaya. Ya. Nah, di perang Uhud ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdesak. Bahkan ada kabar, ada hoaks lagi yang beredar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Ya, itu di perang Uhud. Itu saking, perhatikan ya. Ini orang yang menyelisihi sebagian kecil dengan satu penyelisihan, akhirnya saya katakan Allah Subhanahu wa taala tidak peduli. Di situ ada Rasulullah SAW, makhluk terbaik. Ya, orang terbaik, makhluk terbaik, orang yang paling bertakwa, orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang paling Sayyidul Anbiya'i war Rusul. Ya, kemudian di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar, di situ ada Utsman, di situ ada Ali. Allah nggak peduli. Ditegur sama Allah Subhanahu wa taala karena penyelisihan sebagian kecil sahabat satu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kena dampaknya. Ya, semua kena dampaknya. Nah, itulah makanya kita saling mengingatkan. Ketika ada di antara kita yang menyelisihi perintah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ingatkan. Karena kenapa? Kita khawatir bukan cuma dia yang kena dampaknya. Ya, efeknya itu bukan cuma ke dia saja, akan tetapi ke kita juga. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal, ya, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Ya, wattaqu fitnah, takutlah kalian terhadap suatu fitnah, ujian, musibah, bencana. Ya, la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Yang mana fitnah tersebut tidak hanya akan menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja. Ya, semuanya akan kena merata. Ini kalau kita diamkan. Ya, kita lihat saudara kita menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, melakukan kemungkaran, kemaksiatan, sementara kita terdiam saja, hati-hati. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya, Allah tidak peduli. Di situ ada orang soleh, di situ ada orang baik, semua azabnya Allah Subhanahu wa taala itu akan merata di tengah-tengah kita. Wa na'udzubillahi min dzalik. Taib. Aisyah menceritakan radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin menceritakan, sami'tu Abu Bakrin yaqul. Aku jadi yang menceritakan tentang bagaimana heroiknya, aksi heroiknya seorang Abu Ubaidah ketika membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kondisi pada saat itu kocar-kacir. Sampai sahabat itu ada 3 kondisi, ya. Sampai sahabat pada saat itu ada 3 kondisi. Kondisi pertama, begitu mereka mendengarkan hoaks bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, apa yang mereka lakukan? Kondisi pertama, ada yang kabur. Ya, ada sahabat yang kabur. Termasuk diantaranya siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, Utsman seorang sahabat mulia, menantunya Rasulullah SAW, sampai kabur pada saat itu. Ya, nah inilah yang diambil senjata bagi orang-orang Syiah alaihim laknatullah. Bahwa Utsman penakut, pengecut, kabur dia. Padahal mereka nggak tahu bagaimana kondisi pada saat itu. Yang pertama. Ya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala langsung dari atas langit ke-7, langsung dari atas arasy-Nya Allah turunkan pemaafan. Ya, Allah memaafkan mereka. Walaqad afallahu anhum. Mereka sudah dimaafkan oleh Allah. Ya, lah kalian ya nggak jelas kalian di mana tempatnya. Mereka sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian mau apa? Mereka seorang-orang yang sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka terjatuh kepada kesalahan, akan tetapi apa? Mereka sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad afallahu anhum. Dan mereka sungguh telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi, mereka adalah manusia biasa, mereka terjatuh kepada dosa besar, akan tetapi di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan rekomendasi tazkiyahnya dari atas langit, ya, yang mengatakan bahwa mereka sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, ada sahabat yang begitu mendengarkan itu dia lemparkan tamengnya, dia lemparkan senjatanya, kemudian duduk bingung. Aduh, mau ngapain kita ini? Kita ngapain lagi mau perang? Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, ini sudah ending, ini sudah the end kalau film kan, ini sudah the end ini udah. Ya, kita mau ngapain lagi? Akhirnya mereka lemparkan senjatanya, akhirnya mereka terdiam, duduk, ya terduduk, nggak ngerti mereka mau ngapain. Ya, kemudian kondisi yang ketiga,
ada di antara kaum muslimin nggak ada urusan, kita berperang sampai mati. Jadi mereka berperang mati-matian terus maju, ya, memerangi orang-orang kaum musyrikin pada saat itu sampai mereka menemukan syahidnya. Ini 3 kondisi kaum muslimin pada saat itu. Ya, intinya kocar-kacir. Bahkan ada sahabat membunuh sahabat. Ya, contohnya siapa? Contohnya yang dibunuh oleh sahabat yang lain adalah ayahnya Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, dibunuh oleh sahabat yang lain karena saking hektiknya, saking kacaunya, kocar-kacirnya kondisi pada saat itu sampai sahabat membunuh sahabat yang lainnya. Ya, ini luar biasa gambarannya pada saat perang Uhud tersebut. Ini di akhir-akhirnya, ya. Taib, kata beliau radhiyallahu taala anha, sami'tu Abu Bakrin yaqul, aku mendengarkan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bercerita, lamma kana yaumu Uhudin wa rumiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala terjadi peperangan Uhud, ya, rumiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilempar, ya. Ini dalam kondisi genting, ya. Rumiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilempar wajahnya, ya, hatta dakhalat fi ujnataihi halqatani minal mighfar. Sampai kencangnya lemparan tersebut sehingga ada rantai. Rasulullah kan di perang Uhud itu pakai topi besi, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud itu memakai baju besi, double baju besi, ya. Kemudian Rasulullah SAW itu memakai topi besi. Jadi ini dalil yang membantah orang-orang yang ketika menyatakan dirinya bertawakal akan tetapi dia menafikan apa? Orang bilang ikhtiar, ya. Ada kan orang mengklaim dirinya bertawakal, akhirnya dia nafikan ikhtiar. Paham nggak maksudnya? Ya, udah saya sandarkan kepada Allah, nggak mungkin terjadi kok kalau nggak dikehendaki oleh Allah. Saya sandarkan hati saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup nggak begini? Cukup nggak? Nggak cukup. Karena rukun tawakal itu ada berapa? Rukun tawakal itu ada 2. Ya, yang pertama menyandarkan hati sepenuhnya hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua al-akhdhu bil asbab. Kalau kata orang sekarang memaksimalkan ikhtiar. Seperti Rasulullah, ya. Siapa manusia yang paling dilindungi di muka bumi ini selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Siapa orang yang paling bertakwa? Bahkan Rasulullah adalah sayyidul mutawakkilin, penghulunya orang-orang yang bertawakal, imamul mutawakkilin, imamnya orang-orang yang bertawakal. Lalu ngapain Rasulullah pakai baju besi? Ya, lalu ngapain Rasulullah SAW memakai topi besi? Ini namanya al-akhdhu bil asbab. Ya, jadi memaksimalkan ikhtiar. Rasulullah sudah melakukan itu. Ya, dan Rasulullah SAW sudah memakai baju besi, akan tetapi ternyata Rasulullah SAW masih terluka. Ya, Rasulullah SAW masih terluka. Bandingkan dengan ya orang-orang sekarang, kaum muslimin sekarang. Ya, dengan gagahnya ceritanya nih, dengan gagahnya. Ya, dia mempelajari katanya ilmu ilmu kebal, ya, sampai dia memperlihatkan kekebalannya tersebut di depan umum gitu kan, seperti itu. Bahkan ada yang menganggap bahwa ini merupakan bagian dari agama gitu kan, seperti itu, sampai belajar syariat. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pakai baju besi, sudah pakai topi besi, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih terluka. Ya, dan mereka memperlihatkan kesaktian mereka ceritanya di depan umum. Ini diantaranya bentuk, di samping mereka melakukan bentuk-bentuk kesyirikan, mereka juga melakukan praktek kesombongan. Ya, jadi mereka melakukan banyak dosa besar. Ya, dan yang paling berbahaya adalah mensyirikatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Jadi ada yang melempar wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ada rantai. Ya, ada 2 bulatan rantai itu yang menancap di ujnatai Rasulullah SAW. Ya, ujnatai itu di atas pipi gitu ya. Kalau pipi kan yang ini, itu di atasnya. Itu sampai nancap itu rantai. Ya, 2 rantai itu nancap di atas pipi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, fa aqbaltu as'a ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku pun berusaha merangsak gitu ya, berusaha untuk mendekati Rasulullah SAW, untuk menjangkau Rasulullah SAW, untuk melindungi Rasulullah SAW. Karena posisinya pada saat itu Rasulullah SAW sudah terdesak oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Ya, wa insanun qad aqbala min qibalil masyriqi yatiru tayaran. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, tiba-tiba ada seseorang dari arah timur
itu yang bagaikan terbang menuju ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Bakar nggak tahu itu orang siapa. Ya, beliau khawatir jangan-jangan itu musuh. Ya, jadi orang tersebut datang dari arah timur, ya bagaikan seekor burung yang terbang dengan cepat menuju ke posisinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, maka aku pun berkata, Allahumma ja'alhu ta'atan hatta tuwafiana ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah orang itu sebagai sarana penyebab kebahagiaan. Artinya jadikanlah orang itu sebagai orang yang melindungi Rasulullah SAW, membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tenang sampai kami bisa melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa membuat kami semuanya tenang. Itu yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ternyata kata Abu Bakar, faiza Abu Ubaidah bin Jarrah. Ternyata orang itu adalah Abu Ubaidah bin Jarrah yang tadi dari arah timur berlari dengan cepat bagaikan seekor burung yang terbang, ya saking cepatnya, ternyata adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Kada badarani faqala. Dan ternyata beliau telah mendahului saya sampai ke posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, ya, Abu Ubaidah bin Jarrah berkata kepada Abu Bakar, "As'aluka billahi ya Abu Bakrin." Ya, aku meminta kepadamu wahai Abu Bakar, ya, atas nama Allah Subhanahu wa taala, illa antaraktani fa anzi'ahu min wajanati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi beliau mengatakan, wahai Abu Bakar, saya memohon kepada Anda, biarkan saya mengeluarkan rantai ini, besi rantai ini, bulatan rantai ini dari pipi Rasulullah, dari kedua pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Jadi beliau meminta kepada Abu Bakar, kalau kayak bahasa kita, bahasa bebas kita, please biar saya yang lakukan. Ya saya yang cabut, ya dari kedua pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi izinkan saya, wahai Abu Bakar, untuk mengeluarkan besi yang menancap di kedua pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar berkata, fataraktuhu, aku pun membiarkan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu untuk melakukan tindakan tersebut. Fa akhadha Abu Ubaidah bisaniyah. Kemudian Abu Ubaidah radhiyallahu taala anhu pun mencabut rantai tersebut yang menancap di pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan gigi serinya, ya, dengan gigi depannya, ya. Kemudian, ya, fanazaha wa sakata ala dhahri. Kemudian rantai itu pun yang menancap tercabut. Wa sakatat tsaniyatu Abi Ubaidah. Akan tetapi yang terjadi ternyata giginya beliau rompal, ya, karena saking nancapnya itu rantai dan beliau menggigitnya untuk mencabutnya, besi tersebut tercabut dari pipi Rasulullah, ya, disertai dengan copotnya giginya Abu Ubaidah bin Jarrah, ya. Taib. Tsumma akhadha al-halqata al-ukhra. Ya, kemudian beliau mengambil lagi, ya, besi yang satu lagi, masih ada satu udah tercabut, disertai dengan disertai dengan rompalnya gigi beliau juga, dengan rontoknya beliau juga, gigi beliau. Kemudian beliau pun mengambil besi yang kedua, ya, dan setelah dicabut ternyata gigi yang kedua rontok lagi. Jadi dua giginya, dua gigi untuk dua besi, ya kan, seperti itu. Fakana Abu Ubaidah fin nasi asram. Sejak saat itulah Abu Ubaidah radhiyallahu taala anhu itu dikenal dengan al-asram, ya, orang yang copot giginya gitu kan, seperti itu. Tapi ahli sejarah mengatakan bahwa sejak copotnya gigi Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu itu gusinya makin bagus dilihat, ya. Kalau kayak kita, kalau gigi kita copot itu pasti makin tidak enak dilihat. Ya, bela-belain deh beli gigi palsu gitu. Yang penting gimana caranya itu bisa tertutupi. Tapi beliau, kata orang-orang, ketika beliau copot dua giginya itu, malah gusinya tambah bagus, ya, radhiyallahu taala anhu. Taib. Kemudian na'atahu Abdullah qala al-muallif, berkata al-muallif, na'atahu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma faqal. Ya, jadi Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma menerangkan, ya, tentang sifatnya Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, ya, salasatun min Quraisyin asbahun nasi wujuhan wa ahsanuha akhlaqan. Kata beliau, kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ada 3 orang Quraisy yang wajahnya paling tampan, paling rupawan, paling bagus gitu, ya. Wa ahsanuha akhlaqan, dan akhlaknya paling bagus. Wa athbatuha hayaan, dan orang yang paling pemalu, ya. Orang Quraisy, maksudnya di sini beliau tidak memaksudkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang Quraisy. Akan tetapi yang dimaksudkan di sini bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kenapa? Afwan. Karena kenapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya orang yang paling rupawan, bukan hanya orang yang paling bagus, yang paling indah, ya wajahnya di kalangan orang-orang Quraisy. Akan tetapi ada ulama yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling tampan, yang paling rupawan, yang paling indah wajahnya. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita itu lebih tampan, lebih rupawan, lebih indah wajahnya dari Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Walaupun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan bahwa beliau berpendapat bahwa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam itu lebih tampan, lebih ganteng, lebih rupawan, lebih indah mukanya, wajahnya daripada Nabi Yusuf, lebih rupawan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ada pendapat para ulama dan mereka dikuatkan oleh sahabat. Sahabat kalau tidak salah Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud. Ibnu Abbas kalau tidak salah radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan bahwa tidaklah seorang nabi itu diutus melainkan wajahnya rupawan, kemudian suaranya bagus. Dan beliau mengatakan bahwasanya nabi kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling rupawan mukanya, paling tampan, paling indah wajahnya, kemudian paling bagus suaranya. Jadi ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Kemudian ada yang bertanya, kalau misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling rupawan, lebih ganteng, lebih indah wajahnya dari Nabi Yusuf. Lalu kemudian pertanyaannya, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dikejar-kejar oleh wanita? Ada yang tahu nggak jawabannya? Ada yang tahu nggak jawabannya? Itu karena haibahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena wibawanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf itu sampai dikejar-kejar oleh wanita, bukan wanita biasa, wanita pembesar, dikejar-kejar oleh wanita. Karena kenapa? Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam tidak diberikan kehebatan wibawa seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah, beliau memiliki ketampanan, beliau rupawan, paling indah mukanya, satu pendapat. Akan tetapi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam juga diberikan wibawa, sehingga dengan wibawanya tersebut tuh nggak ada yang berani terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum tahu nggak? Sahabat sekali berumar yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, andai ini Umar, setan bertemu dengan engkau di satu jalan, la salaka fajjan ghaira fajjik. Setan lebih memilih ngambil jalan lain daripada urusan sama ente, daripada ketemu sama antum. Itu Rasulullah katakan seperti itu. Jadi setan itu nggak bakal mau ketemu Umar di satu jalan, nyingkir dia. Jadi misalnya ada 10 ribu setan ini lagi kongko jalan, ayo kita serbu apa segala macam. Ada Umar, kabur semuanya. Udah kita cari jalan lain. Orang sekali berumar radhiyallahu taala anhu nggak berani memandang matanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang sekali berabu Bakar radhiyallahu taala anhu, orang yang pertama kali memasuki surga Allah di umat ini setelah Rasulullah SAW, itu nggak berani memandang wajah atau mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahabat secara umum seperti itu, mereka berbicara nggak berani memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu haibanya, wibawanya Rasulullah SAW yang tidak diberikan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Saya pribadi lebih cenderung kepada pendapat bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling rupawan, orang yang paling ganteng, wajahnya paling indah. Dengan adanya dalil dari sahabat seperti itu, lalu kemudian Rasulullah SAW juga adalah makhluk terbaik, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik yang ada di alam semesta ini. Afwan. Taib, ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taib, kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa ada 3 orang Quraisy yang paling bagus wajahnya, kemudian paling bagus akhlaknya, kemudian mereka itu paling pemalu. In haddatsu kalam yukadzibuka. Mereka bertiga itu kalau bicara terhadap engkau, lam yukadzibuka. Mereka pasti tidak pernah berdusta. Jadi aman, tenang. Pokoknya kalau dia berbicara dijamin gak bakal berdusta.
Ya, nggak kayak kita orang nanya, benar nggak nih si fulan ini? Ini kan terkenal suka bohong orangnya. Ya, kalau kita gitu, meskipun nggak diucapin ragu-ragu dalam hati. Kata Ibnu Umar, pokoknya kalau ketiga orang ini bicara sama kamu, udah, lam yukadzibuka. Mereka nggak bakal berdusta terhadap kamu, pasti benar. Ya, wa in haddatstahum lam yukadzibuka. Begitu pula kalau misalnya, ya, kalian berbicara kepada mereka berbicara kepada engkau, dia tidak akan mendusta kamu, dan kalau kalian berbicara kepada dia, dia juga tidak akan mendustakanmu. Ya, artinya dia akan membenarkanmu, dia nggak curiga orangnya dan lain sebagainya. Kemudian mereka itu kata beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq, wa Utsman bin Affan, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi Abu Bakar, kemudian Utsman dan Abu Bakar, kemudian Utsman dan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu. Taib. Abu Ubaidah disifati sebagai orang yang baik akhlaknya, lembut perangainya, zuhud sikapnya, ya, tawadu hatinya. Masya Allah, semua dimiliki oleh beliau. Akhlaknya baik, kemudian lembut perangainya, kemudian zuhud, ya, sikapnya. Kemudian beliau adalah orang yang tawadu. Ya, dimiliki oleh semua. Ya, dimiliki, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan, ya, Allah menceritakan wa ibadur rahman. Makanya ada ahli tafsir yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan di situ dengan ibadur rahman di akhir surah Al-Furqan itu, ya, yang dimaksudkan di situ adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman, ya, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka berjalan di atas permukaan bumi dalam keadaan merendah hati gitu dan lain, itu disebutkan di akhir surah Al-Furqan, sifat-sifatnya ibadur rahman, ya, dan dimiliki oleh Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu. Beliau akhlaknya baik, kemudian lembut perangainya, zuhud sikapnya, tawadu hatinya. Abu Bakar pernah merekomendasikan beliau dan Umar jadi khalifah, ya. Ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berkata, ya, setelah pasca wafatnya Rasulullah, dan pernah kita ceritakan, ya, di Saqifah pada saat itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengatakan, laqad raditu lakum ahadar rajulain. Sungguh aku telah ridho untuk kalian, ya, ahadar rajulain, salah seorang di antara dua orang laki-laki, ya. Fabayi'u ayyuhuma syi'tum. Maka silahkan baiat salah satu di antara keduanya, ya, siapa yang kalian kehendaki. Yang pertama adalah Umar kata beliau, kemudian yang kedua adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Taib. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, di akhirnya penulis mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, ya, Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, Umar tahu betul kapasitas Abu Ubaidah radhiyallahu taala anhu sebagaimana terlihat dari riwayat berikut ini. Jadi, ya, Umar radhiyallahu taala anhu itu mengetahui betul, ya, kapasitasnya seorang Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu. Imam Bukhari meriwayatkan dari Zaid bin Aslam radhiyallahu taala anhu, dari ayahnya beliau bercerita, ya, anna Umar bin Al-Khattab qala li ashabihi. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu pernah berkata kepada para sahabatnya, ya, apa yang beliau katakan, tamannau, berharaplah kalian, ya, berangan-anganlah kalian. Jadi kalau kayak kita misalnya ngumpul-ngumpul, ya, kita nanya ke teman-teman kita, apa harapan kamu gitu, ya, apa harapanmu gitu, seperti itu, atau coba berharap gitu, berangan-angan, coba mau apa seperti itu, ya. Umar juga seperti itu mengatakan kepada para sahabatnya, tamannau, berangan-anganlah kalian, ya. Qala ahaduhum, maka salah seorang di antara sahabat mengatakan, atamanna an yakuna mil'u hadzal bait darahim. Ya, ada salah seorang sahabat yang mengatakan, ya, saya berharap rumah ini penuh dengan dirham. Ya, rumah ini penuh dengan dirham. Mungkin kata kita, oh, sama aja dong dengan kita. Tunggu dulu, masih ada lanjutannya. Ya, kalau kayak kita, oh, sama dong, kita juga berharap banyak duit gitu. Masjid ini penuh dengan duit, ya, rekening kita penuh dengan duit, ya. Rumah kita, kamar kita, brankas kita penuh dengan duit, sama aja dong dengan kita, ya. Tunggu dulu, ya. Mereka mengatakan, ya, fa'unfikaha fi sabilillah. Ya, lalu kemudian saya pun menginfakkan, fa'unfikaha fi sabilillah. Saya pun menginfakkan dirham yang rumah yang penuh dirham ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kayak kita kan enggak, ya. Kalau kayak kita untuk kepentingan pribadi, untuk keluarga dan lain sebagainya, ya. Tapi kata para sahabat ketika mereka berharap, ya, mereka berangan-angan rumah penuh dengan dirham, dalam rangka apa? Dalam rangka diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mengapa
kita berangan-angan seperti itu. Andai saya punya banyak duit, saya berharap saya punya banyak duit, saya punya banyak harta, lalu kemudian harta itu saya infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu dakwah, membantu orang-orang yang lemah, membantu orang-orang yang fakir, membantu orang-orang yang miskin. Tidak apa-apa kita berharap seperti itu, dan insya Allah taala dengan harapan begitu saja. Dan ingat, catat, tapi harus ikhlas. Hati kita itu harus jujur, ya, bukan basa-basi, dan Allah Maha mengetahui. Kalau memang hati kita jujur, ya, berangan-angan berharap seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala. Taib. Faqala, kemudian Umar berkata lagi, tamannau, berharaplah kalian yang lain, ya. Faqala ahaduhum, maka salah seorang di antara mereka berkata, atamanna ayyakuna mil'u hadzal baiti dzahaban. Saya berharap, ya, rumah ini dipenuhi dengan emas, ya, ibu-ibu nih. Waduh, sama dong kita, ya. Pengennya sini emas, sini emas, sini emas, sini emas, sini emas, emas semuanya. Pengennya seperti itu. Tapi kalau para sahabat masih ada lanjutannya. Beliau mengatakan fa'unfikuhu fi sabilillah, dalam rangka untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar mengatakan, ya, beliau berkata lagi, tamannau, berharap kalian. Ya, qala akhar, berkata yang lain, atamanna an yakuna millu hadzal baiti jauharan aw nahwahu. Ya, saya berharap, ya, saya berangan-angan, andai rumah ini penuh dengan permata atau yang semacamnya, berlian kayak apalah dan yang semacamnya lah. Ya, fa'unfikahu fi sabilillah. Lalu kemudian aku menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ini seorang Umar, ya. Akhirnya Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, apa yang beliau katakan? Walakinni, kalau saya, ya, beliau tidak berharap rumah ini penuh dengan dirham, penuh dengan apa gitu kan, dengan harta, penuh dengan permata, penuh dengan emas. Umar tidak seperti itu. Apa yang beliau katakan? Walakinni atamanna rijalan mithla Abi Ubaidah bin Jarrah wa Mu'adz bin Jabal wa Hudzaifah bin Yaman. Kalau saya nih, harapan saya, rumah ini, tempat ini dipenuhi oleh lelaki seperti Abu Ubaidah bin Jarrah, ya. Kemudian seperti siapa? Seperti Mu'adz bin Jabal dan Hudzaifah bin Yaman. Ya, subhanallah, luar biasa. 3 orang aja, ya, itu dunia bisa dikuasai dengan 3 orang ini, ya kan, seperti itu. Jadi beliau berharap, hanya berharap tempat ini dipenuhi oleh para lelaki seperti Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian seperti Mu'adz bin Jabal, ya, kemudian seperti Hudzaifah bin Yaman. Kemudian beliau mengatakan fa'asta'inu bihim ala ila'i kalimatillah. Kemudian saya dengan mereka saya bisa menegakkan kalimat la ilaha illallah, ya, saya bisa menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, bisa mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Taib, ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah selesai, ya, dari sirah sahabat mulia Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini tentu sangat panjang, ya, panjang sekali, maksudnya banyak keutamaan, banyak manaqibnya, ya, banyak fadailnya, keutamaannya Abu Ubaidah bin Jarrah. Akan tetapi ini sedikit yang bisa kita gambarkan dan antum bisa kembangkan selanjutnya. Taib. Kemudian masih ada waktu sedikit, ya. Kita lanjutkan ke sahabat mulia Talha bin Ubaidillah. Ya, paling enggak mukadimahnya.